ikan karang mah harganya mahal, 70.000, 80.000 sekilonya. Ilunya nyari ikannya bego. Pancing rawe aja, pancing rawe. Mata pancingnya ganti dawe. Yang pakai itu, pakai senar pancing kawat. Nih, orang yang ngedidik militer nih contohnya nih ya, lu ngedidik adik lu mau gue mah nggak takut coy, contoh kayak gitu. Tapi kalau orang Rusia nih ngedidik militer yang ada di Indonesia, jadi beneran eksekusinya, jadi semangat jadinya. Orang capek-capek teriak-teriak kan nggak didengerin anjir. Itu makanya kalau metode pendidikan mah bagusnya kayak begitu, bagusnya yang dari jauh ngedidiknya. Nah eksekusinya juga nggak takut-takutan, nggak kayak lu PPT dong. Itu intinya. Dimintain pertanggungjawaban datang Al-Quran. Kecuali lu ngebunuh orang yang nggak bersalah baru dosa. Dijamin sama Al-Quran kok, dilindungi sama undang-undang kok, pada takut banget ngebunuh orangnya, najis semua. Gak ada konsepnya coy. Neraka jahanam, hukuman neraka jahanam mah paling ringannya aja kepala bisa meledak, paling ringannya. Lu takut-takutan amat jadi orang. Yang jadi masalahnya ada lu, orang pengen dibunuh sama yang bukan militer, lu kadang-kadang anjir itu. Itu makanya ya lu nya bego sama tolol, disuruh ngebawain duit nggak mau ngebawain duit, mau lu apaan? Lu pengen bangsa asing ngebenci bangsa Indonesia, jadinya ketemu yang ahli sama yang ahlinya, bagusan kayak begitu. PT aja ngapain ribet-ribet. Cuma dari pertanggungjawaban datang Al-Quran. Ini kelompok-kelompok orang-orang nggak punya malu, orang-orang yang disuruh nggak bener pada mau aja, disuruh mati pada nggak mau, udah pada disuruh pergi pada nggak mau pergi. Nanti acaranya banyak, ada yang disayang-sayang dulu dong, ada. Iya lu nya aja tololnya minta ampun, duit tinggal nyetak, segala sesuatu tinggal ngambil, cuman ngebawain ke gua doang duit gua, lu pada nggak bisa. Bukan nggak bisa, lu pada nggak bergerak, makanya amit cabang bayi. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Itu intinya. Sekarang begini konsepnya nih, lu kan ngomong bla 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 bla, nyokap bokap lu juga bisa bikin pusing, weh babi am anjing. Nyokap bokap gua mah nggak mau ngambil ribet, nggak bisa dididik dicatat namanya di neraka jahanam, nggak bisa dididik dicatat namanya di neraka jahanam, ngapain pusing-pusing, lu siapa gua siapa, kata kasarnya kayak begitu. Yang penting mah Nur Hidayat, Nur Fatoni, Dirianto, Ibu Nur Eni pada paham hukum agama. Yang selainnya mah bodoh amat lah, puyeng-puyeng. Kenapa? Karena ditungguin juga kagak mau nungguin. Contohnya nih kayak orang ajan nih di masjid, lu nungguin siapa? Kata Nabi Muhammad nih, woi ajan di masjid itu ngeganggu orang lain, dosanya gede. Lu pergi dari sini kalau nggak senang. Ih kata gua anjing banget lu jadi orang. Mau nungguin siapa lagi lu? Mau nungguin siapa? Jadi poin pentingnya udah sebabuk-babuk aja, jadinya jelas jadinya. Nggak apa-apa, nggak dosa karena ngeganggu kepentingan pemerintahan. Waktu gua sekolah dasar di SD Penjaringan 05 Petang, bapaknya Eka nyatet nama gua. Tahun 2018 itu udah jelas ada Perang Dunia 3. Semuanya itu direkrut oleh pemerintah untuk apa? Menjadi guru, mengajarkan kebaikan kepada yang lainnya, untuk mencintai agama sama mencintai negara.
Kalau udah pada berkhianat kepada agama, berkhianat kepada negara, ya dar gitu aja, ngapain ribet-ribet lo, orang saksinya Al-Quran lo. Diminta pertanggungjawaban datang Al-Quran, makanya lu nya tuh begonya tololnya minta ampun. Najis gue mah amat lah, itu intinya. Udah diteriakin dari kemana-mana, pakai helikopter, pakai drone, dikasih kamera di drone-nya, kopernya ya isi duit sama emas, biar jelas jadinya. Ini kagak ada yang mau bergerak sama sekali. Gue mah nungguin sampai tidur di sofa lu tidurnya. Yang di luar negerinya nungguin Agung Surojo, katanya lu udah megang duit, megang duit, para lu megang duit, makanannya aja masih malaikat Allah yang ngasih makan. Kalau nggak malaikat Allah mah mereka bermain dengan racun, dengan pikiran, ilmu hitam. Lu jangan pura-pura jadi korban lah. Gue yang paling tersakitin, lu yang nangis-nangis. Wah. Gak ada kata ampun, kan lu gue jelasin nih. Saksinya Al-Quran, dimintain pertanggungjawaban juga datang Al-Quran. Lu nya aja nggak ada kata ampun. Orang kalau bergerak dari Jakarta ke Serang Banten naik helikopter cuma berapa jam tuh? Nggak nyampe setengah jam, cuma sekitar 15 atau 20 menit. Karena jarak dari Jakarta ke Serang Banten itu nggak nyampe 40 km, nggak nyampe, sekitar 35 kilometeran. Itu intinya. Yang nggak punya malu masih pada pakai baju kayak gua gitu, masih muter-muter matanya melotot sama gua, lucu kadang-kadang lu. Lu bego, yang tolol sama bego mah. Gua kan gua jelasin nih, naik helikopter, pakai drone, pakai CCTV, bukan CCTV, kayak kamera di kopernya atau di drone-nya. Langsung bergerak mah nyampe. Ini kan gak gue nungguin, yang di sononya pada nungguin. Jadinya kayak gimana? Terus gue dipita meninggal melulu pas gue lagi tidur, gue dirasukin anjir. Jadi poin pentingnya kayak gimana? Saksinya mah Al-Quran, tinggal dimintain pertanggungjawaban datang Al-Quran. Bung, lu waktu lagi tidur ngapain aja? Gue waktu lagi tidur mimpi. Cuman gue gak tahu mimpi apaan. Sekarang gue tanya sama lu kalau lagi nggak sadar ngapain? Nggak tahu lah, namanya juga kagak sadar. Kadang-kadang lucu. Itu intinya. Tinggal disumpah aja. Lu sadar apa nggak ngomong yang nggak benernya? Tinggal disumpah sama Al-Quran. Gue nggak tahu gue mau ngomong apa-apa. Dibuktiin sama kematian. Ya silahkan. Dibuktiin dengan kematian. Ijazah gue ada masternya. Al-Quran itu ijazah kejujuran, kelakuan, sama kepinteran. Jadi poin pentingnya mah di situ. PPT aja. Berarti datang Al-Quran. Segala sesuatu datang Al-Quran. Bokap sama nyokap gua nggak bawa bukti yang nyata, kecuali nggak ngebawa bukti yang nyata. Gaib, nggak terlahir ke dunia. Yang terlahir ke dunia cuma gua doang. Nih dengerin nih kata buminya nih, anaknya raja, dari semuanya raja, jangan disembarangin. Lu masih ngeledek-ngeledek banget, anjir banget, nggak ada kata ampun sama sekali. Gua paling benci banyak-banyakan dramanya. Itu intinya. Mereka semua itu acting coy, acting. Jadi di kampung lu, Bung, di kota lu kejahatannya apa aja? Yang pertama gitu kan kejahatannya maling. Kalau ngejar maling nggak bakalan dapat. Kenapa? Karena mereka itu naruh orang yang mukanya hampir sama-sama. Di setiap kampung itu ada komplotan maling. Mereka itu nutup-nutup jalan. Jadi udah jangan acting-actingan, asal dar gitu aja, ngapain ribet-ribet. Dia lunya kada kayak babi, kada kayak anjing. Disuruh ngejaga masyarakat, ngorbanin masyarakat.
Lu nyelamatin keluarga lu udah kepenggal semua kepalanya sama gua. Itu makanya lu jangan macem-macem. Gua itu anaknya raja dari semuanya raja, anaknya bumi, anaknya Tuhan dari semuanya Tuhan. Diutus gua ke bumi sama bokap sama nyokap gua. Lu masih pada bersandiwara. Kan udah gue jelasin tuh dari tahun 1996 gue cuma harus dibahagiain doang. Sekarang udah tahun 2025, gue masih disuruh sabar. Sabar anak muara baru tahun 2021 atau tahun 2020 udah meninggal. Lu kalau sabar nyuruh gue sabar juga sama juga, lu juga bakalan meninggal. Wak. Jadi ada kepuasan tersendirinya, dijamin sama Al-Quran kau takut. Sekarang begini, orang pakai baju polisi, pakai baju TNI, menimbulkan fitnah apa enggak? Menimbulkan fitnah, sedangkan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Sayang dulu dong, sayang dulu. Kamu tahu itu kan? Berarti orang yang menimbulkan fitnah wajib mati. Ya udah, lu kalau disuruh lepas seragam gak usah pakai seragam. Ini disuruh lepas seragam kagak mau, disuruh itu kagak mau, maunya apaan? Ya tetap yang dijaga Al-Quran. Koordinasi mah tetap aja. Jadi poin pentingnya mah saksinya Al-Quran, ngapain ribet-ribet dar kecuali ngebunuh orang yang nggak bersalah baru dosa. Gue berapa kali gue di sniper mulu anjing. Sekarang gantian lu yang gue sniperin. Itu makanya waktu gue ke Monas kan gue udah nongolin tompel gue tuh, masih di sniperin melulu. Gue kayak asing banget di negara gue sendiri. Salah gue apaan sama lu? Punya malu dipakai dong. Acaranya disayang-sayang dulu dong. Iya beneran lu. Pemerintah sama pengusaha di depan layar marah-marahan. Woi, gitu marah-marah kan. Marah-marah teriakan, woi, gua lebih gini, ini dia, gitu kan. Di belakang layar mereka salaman, makanya acaranya disayang-sayang dulu dong, ditangkap satu-satu. Kamu tahu kan, berbohong itu menimbulkan fitnah, sedangkan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Please dong, kalau nggak mau mati jangan berbohong. Aliran dana dari mana? Jawab jujur. Itu makanya. Itu intinya. Langsung dar aja, ngapain ribet-ribet. Untungnya apaan gua ngajarin yang gak bener sama orang lain? Untungnya apaan yang kagak ada? Itu intinya. Diminta pertanggung jawaban juga datang Al-Quran, gak nyakitin juga. Lu yang nyakitin mah. Wah. Itu penghuni neraka jahanam semua, tetap kelakuan. Cuman gua kalau dipancing-pancing melulu ya gua bilang penghuni neraka jahanam semua lah, ngapain pusing-pusing. Acaranya keren-keren bro, lu mau masuk acara juga nggak? Jadinya kagak stres juga. Nyangkut neraka jahanam pada bersandiwara. Asal jeder aja, ngapain ribet-ribet. Yang penting mah nggak diada-adain aja. Kalau di zaman sekarang mah cewek yang ngedatangin cowok, jangan cowok yang ngedatangin cewek. Berarti lu pengen gua dikeroyok dong. Udah konsekuensinya neraka jahanam yang tertutup rapat. So kecantikan banget lu jadi orang.
Iya, lu semua yang di sekitarnya Agung Surojo. Gue mah suka gantengan juga wajar. Ini kalau malam-malam di kapal dulu orang pada tidur, gue masih sendirian aja ngogodain lumba-lumba. Kata lumba-lumbanya datang ya, nyepin gue kayak gini gue liatin aja. Gue mah asik orangnya, nggak kayak lu. Waktu di baru waktu di kapal kan, kalau KKM yang lain mah pada itu coy, pada apa namanya, pada caper. Kalau gue mah kagak, gue mikirnya kayak begini, orang kerja cuma buat makan doang, buat makan aja sampai kayak begitu. Ya udah, yang penting mah jangan sampai berantem aja. Kalau gue mah kayak begitu aja. Cuman kalau yang namanya narkoboy mah sedar-dor aja coy, itu intinya. Kagak ada. Ya poin pentingnya aja, makanya diciptain surga sama neraka jahanam. Acaranya disayang-sayang dulu dong. Hai, kamu tahu kan? Bener. Setiap penghuni neraka jahanam dimasukin ke dalam neraka jahanam, mereka akan saling ngelaknat satu sama lainnya karena ngebiarin orang lain ngelakuin kesalahan daripada nyeret gua ke neraka jahanam. Dar gitu aja, ngapain ribet-ribet. Diminta pertanggung jawaban, datang Al-Quran, kata Al-Quran, gue yang ngajarin, kata Al-Quran. Nggak apa-apa, nggak bakalan diapa-apain, kata Al-Qurannya. Justru kalau lu nggak ngeeksekusi pelaku-pelaku yang ngelakuin perbuatan yang melanggar hukum agama sama hukum negara, ketika lu meninggal, lu masuk neraka jahanam karena lari dari kewajibannya. Itu intinya. Itu makanya acaranya disayang-sayang dulu dong, gitu aja. Tapi harus ada perjanjian yang tertulis karena nggak semua orang paham tentang hukuman. Si Robi Rabun anak Kalideres kan ada ikan lamadang di situ. Ikan lamadangnya mah di sono. Bro, ikan itu ikan lamadang gimana? Ikan lamadangnya langsung lempar aja, padahal ikannya di sono. Dia matanya Rabun, lemparnya ke sono. Itu intinya. Ya kalau saya mah paham tentang kehidupan, nggak ada kata ampun. Poin pentingnya gimana, yang lu ngomong apa aja gue catat sama gue, nanti ada hariannya. Harus garang juga dong, itu intinya. Gue kemarin protes bukan menyokap, kalau pengen memang dijadiin militer ya jadiin militer sekalian. Ini kagak jadi militer, kagak jadi gitu, kagak. Gue mah salutnya di akhiratnya pada bersumpah sama Al-Quran lagi. Gue mah salutnya di situ doang. Kata bokap sama nyokap gue nih, gue mah nyiptain segala sesuatu buat anak gue, bukan buat lu. Lu siapa, gue siapa, langsung datar gitu aja. Apa ribet-ribet. Kagak ada konsepnya, merasa bersalah mah tetap ada aja. Cuman yang namanya kehidupan ya suka nggak suka, mau nggak mau. Kalau dibiarin ya malah ngelebar tadi. Makanya kalau ada yang demo kayak gimana, basokan dong. Wah, pakai basokan sekali-kali udah kapok, nggak bakalan ada yang berani lagi. Ada yang meninggal kayak gimana, datengin lah rumahnya. Dar gitu aja. Kenapa? Karena berkhianat kepada agama, berkhianat kepada negara, pemerintahan disumpah dengan Al-Quran, gak sembarangan. Kalau lari dari sumpahnya kayak gimana? Dar tinggal gitu aja, kagak ada. Udah jelasin. Suku-suku lu itu penyembah iblis, penyembah siluman, penyembah setan. Gue tanya sama lu semuanya, tempat iblis, tempat setan di mana adanya? Di neraka jahanam. Ya udah, sono lu ikut sama suku-suku lu ke neraka jahanam. Simple, gue mah kagak mau ribet-ribet. Itu intinya. Acaranya banyak banget. Itu makanya
Itu bukan acara, mereka itu memfitnah gua sampai bikin ruangan bawah tanah kayak begitu. Lu masih nggak percaya, lu keterlaluan banget lu. Itu intinya. Kagak ada konsepnya, gua udah nyuruh yang bener, lu bawain duit gua sama gua. Disuruh ngebawain duit kagak mau, disuruh perang kagak mau, disuruh itu kagak mau, tapi nyalonin diri. Ya amit-amit ya bang bayi lah, orang sabar ada batasnya coy. PPPT Mbah Putin lu udah biasa udah biasa mimpin orang banyak, nggak mimpin perorangan Mbah Putin mah. Makanya udah apa adanya aja, ngapain ribet-ribet, asal jedar-jedar aja, nggak usah pusing-pusing lagi. Soalnya gue udah enak juga nungguinnya anjir. Itu intinya. Gue mah gini-gini gue perhatiin juga, gue lihatin sama gue senyumin sama gue. Makanya pakai tali yang dibeli juga jadinya harus yang badannya gede. Itu intinya. Lu mancing-mancing orang yang udah biasa berjuang demi keluarganya dengan menantang maut. Lu mancing-mancing orang kayak begitu, lu mah lucu kadang-kadang. Kan udah gue jelasin, si Sabar udah meninggal. Lu kalau sabar juga sama kayak si Sabar, meninggal juga. Wah, kakak itu intinya. Minta pendapat sama Al-Quran, dibawa sampai mati. Minta pendapat gue mau sama Al-Quran, dibawa sampai mati. Makanya dikasih perumpamaan yang gampang. Jadi anak-anak introvert, lu denger nggak? Semua acara agama cuma buat nyenengin gua doang. Lu denger kata-kata itu nggak? Dari situ aja lu harus berpikir. Itu intinya. Fokusnya ngebawain duit lah, nggak usah minta pendapat dari yang lainnya, asal jeder-jeder aja. Kenapa? Karena mereka ngerasuk-rasuk ke raga orang di saat gua komunikasi sama orang lain. Ya guanya gimana mau berkembang? Gua bersosial nih di Facebook nih, nyari loker KKM, terus HP gue disadap, anjir banget. KKM-nya apa namanya itu, pesan-pesan Facebook gue ke lu nggak nyampe karena HP gue disadap. Bukannya gue mempermainin orang, bukan, tapi HP gue disadap sama mereka. Lu ngirim pesan ke gue nggak nyampe. Jadi PPPT dong. Neraka jahanam kok dibercandain, lu kadang-kadang lucu jadi orang. Ya poin pentingnya neraka jahanam. Kelakuannya sesuai sama agama. Itu intinya. Dipikirin dulu lah tuh, jangan sampai kalah. Orang agama itu rasa takut kan. Ini dari dulu kan diajarin agama, diajarin segala sesuatu buat ngapain, buat ngehormatin gua, buat ngehargain gua. Kalau ngundak sama gua, nggak ada kata ampun sama sekali. PPPT. Gue belum megang duit gua, nggak mungkin gua bohong. Tadi gua beli HP tuh di di Lazada, terus HP-nya ada yang ngecencel sendiri, kan anjir banget. Makanya kata gua, lu sampai sebegitunya sama gua, salut banget gua. Tapi lu di sana omongannya manis banget ya gua.
Lu nggak usah apa namanya, gue juga sama udah biasa nantang maut juga. Lu jadi poin pentingnya ada yang ahlinya, PPPT aja, ngapain ribet-ribet, biar lu rasain yang mana namanya neraka jahanam. Makanya gue ngomong sama Al-Quran, kalau gue rumusin nih, orang yang hidup di sekitar gue sama yang hidup di Indonesia, mereka itu nggak takut dengan neraka jahanam. Neraka jahanam aja nggak takut, jadi jangan dimanusiain sedikit pun. Bisa disumpah sama Al-Quran. Kan kata gue juga apa, lu bergerak sendiri, pakai helikopter, pakai drone, nggak usah minta pendapat dari yang lainnya. Ini kagak ada yang bergerak sama sekali, di sana nunggu, di sini nunggu, di tengah-tengahnya kematian. Wah. Lu mah kadang-kadang lucu banget jadi orang. Itu intinya. Jadi mah poin pentingnya kayak gimana? Poin pentingnya mah ya diset-set aja pergelangan sendinya. Karena masih nggak ada yang mau jujur. Di neraka jahanam ngapain dipikirin? Gue mah fokusnya ke 1440 Hijriah, hari perhitungan 1440 Hijriah. Bokap nyokap gue ngasih bukti yang nyata sama semua makhluknya pada nggak berpikir, makanya amit-amit cabang bayi. Itu intinya. Terus sebenarnya nih, kalau militer mah pengeksekusian jangan sampai masyarakat tahu. Kalau masyarakat tahu pengeksekusian mah itu ngilangin apa namanya, ngurangin skor coy, ngurangin nilai juga. Itu intinya. Makanya mulutnya dilakban mulutnya baru di ketangannya. Ya. Adek gue juga bisa kalau kayak gitu mah. Iya, orang Al-Quran yang ditantang. Lu mah lucu kadang-kadang. Itu intinya. Lu masih ngamat bintang sama keindahannya. Lu tahu nggak, bintang itu nggak ada bentuknya tapi terlihat indah karena bercahaya. Gua harap lu selalu bercahaya. Ya nggak tahu yang mana lu nya. Itu intinya. Ya gak ada konsepnya, gue juga kesel juga. Cuman intinya PPPT coy, ngomongnya sama Al-Quran, bawa sampai mati. Bergerak langsung, pakai drone, pakai helikopter, pakai drone, nggak usah minta pendapat dari yang lainnya. Dipasangin kamera CCTV di kopernya diisi duit sama emas. Dipasangin CCTV terus, sama dipasangin remote-nya ada dua coy, remote drone-nya sama itu juga, apalagi namanya, lampu kamera. Ada lampu kamera kan, biar diganti lampu kamera. Karena kendalanya orang lain dirasukin coy. Kagak ada konsepnya mah PPPT coy. Sendiri Hidayat Nurpato ini mah pamuk agama, pamuk negara juga. Nggak boleh sama agama, nggak boleh sama negara aja. Gua mah paham, gua mah sifat adek gua lihat aja adek gua pinter banget kan. Kata gua kan waktu itu kan adik-adik gua aja pada mondok cuma beberapa bulan aja pinter. Gua pikir gua nih yang pinter kayak begini mondok pasti pinter juga, ternyata nggak bisa anjir, nggak bisa, beda. Makanya kalau belum jalannya mah, kalau agama mah nggak bakalan ketemu. Yang pentingnya mah ngejauhin larangan agama, nggak nyiksa diri sendiri, terus nggak nyiksa orang lain. Yang pentingnya mah itu aja dulu. Itu intinya. Sambil PPPT ini orang-orang yang lebih parah dari orang yang nggak percaya neraka jahanam. Kenapa? Karena ngelakuin kesalahannya secara sadar tanpa unsur paksaan.
Terus kejahatan indoktrinisasi itu kejahatan yang ngaku-ngakuin segala sesuatu tanpa nggak ada yang nyuruh, tapi ngaku-ngakuin segala sesuatu. Itu kejahatan indoktrinisasi. Karena kewajibannya ada, yang dari PBB buat ngejaga Agung Surojo itu ada kewajibannya. Jadi lu jangan merasa sok istimewa lah. Rakyat banyak jadi korban, di sono gayanya petatang peteteng. Itu intinya. Nanti sambung lagi. Love you semuanya. Yang penting mah saksinya Al-Quran coy. Kalau emang bener nggak ngerasa ngelakuin segala sesuatu, langsung disumpah aja sama Al-Quran. Udah gitu aja, ngapain ribet-ribet. Gue masih belum megang duit gue, fokusnya bergerak langsung, pakai drone, pakai helikopter tuh, baru pakai drone, baru pakai kopernya diisiin duit lah coy. Kopernya diisiin duit yang banyak lah, duitnya jangan tanggung-tanggung. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi punya gue sendiri. Gak ada konsepnya pendidikan. Kan udah gue jelasin nih, kejahatan indoktrinisasi itu kejahatan yang kayak gimana Gung? Kejahatan yang nggak bisa dimanusiain sedikit pun. Kaki orang sampai disuntik-suntik, sampai kempes-kempes. Orang yang berpendidikan ngedidik keluarganya dengan benar sampai jadi korban. Gara-gara apa? Gara-gara bukan ingin tapi takut dengan agama. Cuman dimanfaatin, makanya berpegangnya ke Al-Quran aja. Bokap nyokap gue gak terlahir ke dunia, yang terlahir ke dunia cuman gue doang, yang lainnya cuman malaikat doang. Itu intinya. Ya sifat dasarnya bokap nyokap gue mah orang ngelakuin kesalahan gak ngulangin kesalahannya kagak salah, karena pendidikan yang belum merata. Lu harus berani ngelakuin pengeksekusian kepada orang-orang yang terlibat indoktrinisasi. Jangan takut-takut. Masa orang pengen dibunuh sama yang bukan militer? Kadang-kadang lucu, pengen dibunuhnya sama yang bukan militer. Orang terpidana mati ditaruhnya di kampung-kampung yang rata-ratanya orangnya nggak berpendidikan, terus naruh-naruh orang yang mukanya hampir mirip-mirip, kan kurang ajar. Pelaku indoktrinisasi itu orang yang berbeda-beda. Jadi jangan dimanusiain sedikit pun. Kematian yang gak nyakitin diapain Gung? Dipancung lehernya. Udah gitu aja. Orang kulit hitam dilulur, ada lulurnya, lulur kulit hitam jadi kulit putih. Nanti lari ke genetik, gak bakalan ada yang rasis. Udah itu intinya. Mukanya pada jelek-jelek gara-gara apa? Gara-gara makan makanan yang haram, yang dilarang sama agama Islam. Itu makanya agama yang lurus, agama 1 Buddha aliran Al-Quran, 2 Hindu aliran Al-Quran, 3 Islam aliran Al-Quran. Semua acara agama itu cuman buat nyenengin gua doang. Fokusnya bawain duit gua dulu. Gua udah megang duit gua, baru ngepepet ke televisi pelan-pelan. Terus jangan mabok-mabokan, dilarang sama agama. Kalau yang biasa minum kayak gimana? Kalau yang biasa minum teh aja. Teh juga sama, bisa bikin perut kembung juga, bisa bikin badan gede juga. Itu intinya. Mau disayang-sayang juga. Itu intinya. Makanya tangan kiri saya tulisannya IRY, artinya Indonesia Raya. Ada tompelnya. Tangan kanan saya tulisannya NW, artinya Nuwa. Makanya kalau doa kita itu ada yang namanya Allahumma baik baini wa baina khotoyaya ba'da, artinya ya Allah yang mempunyai kerajaan yang di timur sama kerajaan yang di barat. Artinya apa? Rajanya itu saya. Udah itu intinya. Cuman kalau umum saya sama gue itu sama aja artinya. Itu intinya. Terus kiblatnya kemana Gung? Ke arah matahari tenggelam. Ke arah matahari tenggelam. Jadi satu arah. Udah itu intinya.
Yang pertamanya mah yang paling penting mah nggak nyiksa diri sendiri, nggak nyiksa orang lain, terus ngejauhin larangan agama, itu mah nggak bakalan nyampe, masih di aku-akuin melulu. Makanya pokoknya bergerak langsung aja, bergerak sendiri aja, pakai helikopter, baru pakai drone-nya remote-nya 2 coy, buat gua buat main-mainan aja, sama itu juga apa namanya, lampu yang ada kameranya, lampu yang ada kamera yang 360 derajat. Raja Indonesia gua, raja yang punya semesta gua. SMA saya juga, gua sama saya sama aja. Udah itu intinya. Terus segala sesuatu yang menimbulkan fitnah itu wajib mati. Terus yang segala sesuatu yang atas unsur paksaan itu enggak sah. Jadi poin pentingnya orang di akhirat itu lomba-lomba agar sholat sama sembahyangnya diterima, bukannya banyak tingkah. Yang banyak tingkah itu anak kecil. Kalau anak kecil banyak tingkah wajar, lu udah tua, jangan banyak tingkah. Enggak, orang-orang yang usianya di atas 20 tahun ke atas kayak anak kecil kelakuannya. Anak kecilnya mau nyontoh siapa? Yang tuanya pada kayak anak kecil, makanya amit-amit cabang bayi. Gak ada, konsepnya masih lajang. Ya ceweknya datengin langsung lah, nggak usah bersandiwara, karena mereka itu bisa ngerasuk-rasuk ke raga orang. Di saat gue berinteraksi atau bersosial sama orang, mereka ngerasuk-rasuk. Itu intinya. Paling nanti kedepannya satu harga, paling satu mata uang juga, paling kedepannya kayak begitu. Cuman sementara membawain aja duitnya, males guanya disuruh ngebawain duit aja, banyakan itunya. Gue mah introvert coy, tahu tanggung jawab. Kecuali udah dilakukan pengeksekusian kepada terpidana yang wajib dieksekusi, baru ini kagak ya. Terpidananya masih berkeliaran, bisa masuk ke raga orang. Terus sama aja gue mau ngebayang diri gue sendiri, gue mah males. Gue mau langsung komunikasi sama Al-Quran, langsung ngomong sama Al-Quran. Kalau orang kelakuan sama omongannya sesuai mah Al-Quran mah selalu ngejaga. Terus yang dipercaya sama Al-Quran jangan ngecewain Al-Quran. Kata kasarnya begini, lu semua itu cuma numpang doang, jadi jangan banyak tingkah. Lu lagi jalan-jalan ketemu sama Allah, napas lu pengen diambil sama Allah, lu seneng gak? Yuk kagak seneng. Senang jadi kali 8.000 desiliun tahun, kata kasarnya kayak begitu. Jadi udah lu nggak usah banyak tingkah, bergerak aja. Maksudnya yang itu yang nggak dilaknat, bergerak aja. Udah itu intinya, nanti sambung lagi. Lebih semuanya. Akun Facebook saya mah ada 3 coy. Apa namanya? Gue ngirim pesan ke orang nggak pernah masuk, itu mah penghuni neraka jahanam yang tertutup rapat. Karena setiap orang itu dihisab, penghuni neraka jahanam semua. Itu makanya pada berpikiran kotornya mah di situ, dipikirnya beneran coy. HP gua disadap. Gua dari usia 17 tahun kurang udah kerja di laut. Usia 17 tahun kurang udah kerja di lautan. Nggak tahu, gua nggak sibuk ngurus orang, karena punya tujuan hidupnya sendiri. Terus jangan nggak percaya sama gua, ijazah gua itu profesor, insinyur, magister, dokter, master, ada profesor insinyurnya. Jadi jangan nggak percaya sama gua. Ini orang-orang yang dipercaya sama Al-Quran. Kalau yang bikin konflik kayak gimana mempertanggungjawabkan perbuatannya lah coy. Itu intinya.